Halo gengs, kembali lagi bersama Bidu, Generasi Bincang Seni. Tentunya bersama kami di Divisi Akademik Himpunan Mahasiswa Akuntansi IPSTL bersama saya Ainun Ana sebagai host dan saya Delia Tirvan sebagai host. Ya, tentunya kita di sini bakal kedatangan tamu yang menarik nih teman-teman. Kira-kira siapa sih Kak? Betul banget, jadi di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dan tentunya inspiratif banget loh. Karena kita kedatangan tamu yang keterima magang KBRI di Malaysia loh. Wah, seru banget deh kayaknya ya. Kira-kira siapa sih, kalau kebetulan aja kali ya? Boleh. Oke, langsung aja kita sapa nih kakak cantik yang ada di depan kita. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Kalian gimana kalian? Alhamdulillah baik. Kak, sebelumnya boleh dong kenalin diri kakak nih ke teman-teman gengs yang lagi nonton. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nahdlatul Nabila, biasa dipanggil Dela. Saya dari Fakultas Keilmuan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang saya semester 9. Karena tadi kan di awal udah dijelasin ya kalau Kakak Adi salah satu yang keterima magang KBRI di Malaysia. Kira-kira apa sih magang KBRI dan kegiatan kakak tuh selama di sana ngapain aja? Kalau magang KBRI itu kan kepanjangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, salah satu tujuan berdirinya KBRI di sana itu pengayoman pemerintahan untuk mengayomi masyarakat Indonesia yang ada di sana atau melindungi masyarakat Indonesia yang ada di sana. Kalau untuk tugas mahasiswa-mahasiswa magangnya sendiri itu untuk membantu fungsi dan di mana membutuhkan tenaga bantuan gitu untuk meningkatkan kinerja KBRI itu sendiri. Kayak gitu. Kakak berarti di sana berapa lama? Di sana durasinya itu 1 bulan ya. Sebenarnya bisa 2 bulan lebih dari 2 bulan. Tapi syaratnya itu harus ada visa. Karena kita kan cuma menggunakan paspor, jadi kurang dari 1 bulan itu kira-kira 28 sampai 29 hari lah di sana. Kayak gitu. Dan kakak mulai keterima itu kalau nggak salah di bulan Oktober. November. Berarti November sampai Desember. November sampai Desember, iya. Nah kak, selama 1 bulan itu ada nggak sih kak pengalaman yang menarik gitu yang boleh di-share ke di sana? Sangat menarik ya di sana ya. Contohnya kayak beradaptasi dengan lingkungan baru itu kan menarik banget ya. Ketemu teman-teman baru, terus langsung terjun kerja di lapangan. Jadi tuh kayak tahu gitu loh, ternyata kalau terjun di lapangan, apalagi dengan saya yang backgroundnya itu pendidikan kan, terus masuk ke yang kayak ke pemerintahan tuh kayak sangat-sangat challenging banget sih, itu menarik banget. Kayak gitu. Oke, kakak kan ini ikut magang ya gini ya, magang di KBRI Malaysia. Pas kedua magang kan pasti ada pendaftarannya dong. Iya. Pendaftarannya tuh kira-kira persyaratannya apa sih kak? Kalau ada nih sobat Hidrogen yang mau ikut daftar di magang KBRI Malaysia. Kalau untuk persyaratannya dia sama kayak pemberkasan. Kayak contohnya pembuatan paspor bagi yang belum punya, terus CV, transkrip nilai, terus syaratnya juga mahasiswa aktif Universitas Pancasila Tegal. Paling pemberkasannya kayak gitu sih. Kalau boleh tahu nih, sebelumnya tuh kakak dapat informasi dari mana? Kalau informasi itu dari KUI, kantor urusan internasional yang ada di UPS, karena kan UPS sudah sangat internasional nih, kayak mewadahi mahasiswanya untuk go internasional juga, kayak gitu. Jadi yang ada KUI sih. Kayak gitu. Nah, kak tadi kan udah dijelasin kalau ada persyaratan logika. Ada nggak sih kak kayak persyaratan khusus atau kriteria khusus untuk daftar di kampus? Secara khusus, palingan kayak ke basic English sih, lebih ke basic English kayak gitu. Terus apa ya? Sebenarnya kalau kriteria khususnya lebih tahu KUI-nya ya, karena kan mereka yang menyeleksikan. Selagi kita melewati tahapan-tahapan yang sudah diberikan KUI kayak pemberkasan atau dan lain-lain itu kayaknya bakalan lolos sih kayak gitu. Berarti di sana tuh menggunakannya bahasa Inggris ya kak? Sehari-hari. Karena kita di lingkungannya KBRI Indonesia, jadi menggunakan Indonesia sih. Cuman kalau bahasa Inggris itu kenapa harus bisa basic English? Kayak misalnya kita keluar dari situ kayak mau jajan atau apapun itu, biasanya pakai Inggris. Tapi
bahasa Melayu itu kan sama kayak bahasa Indonesia ya. Ya, betul ya. Cuma cara kata beda. kayak gitu. Pakai Inggris aja sih. Jadi kalau pakai Melayu itu malah makin nggak paham gitu loh. Mereka ngomong apa nih gitu. Jadi kayak gitu. Tadi kan ada dari FKIP ya. Boleh nggak sih kayak fakultas lain seperti FEB dan teknik itu boleh magang tersebut? Bisa banget. Bisa banget. Semua fakultas yang ada di UPS tuh bisa banget, asalkan bisa melewati tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh KAU. Dan ada kuotanya nggak sih Kak yang diterima? Kalau untuk kuota biasanya tuh 4-5 orang. 4-5 orang kuota yang ada di KAU. Cuman karena yang tadi karena informasi ini belum menyebar luas, jadi 3 periode ke belakang itu kuotanya masih sedikit yang minat kayak gitu. Mungkin kalau misalkan ini sudah menyebar, pasti banyak banget. Makanya ini sangat menarik banget sih kegiatan. Dan waktu di angkatannya kakak yang keterima berapa? Berarti 2 orang. Sama-sama dari PBI juga. Oh, yang sebelumnya itu kan dari fisik ya. Oh, dari Jadi fisik. 3 orang kayak gitu. Dan kira-kira nih Kak, kakak tuh selama di luar negeri adaptasinya tuh susah nggak sih Kak? Atau gimana gitu? Untuk adaptasi lumayan ya, lumayan susah gitu. Apalagi untuk luar negerinya gitu, ketemu sama kayak beda universitas aja, terus beda kota aja tuh karakternya udah beda kan. Sama-sama Indonesia tapi karakternya beda gitu. Jadi emang harus benar-benar beradaptasi banget sih sama lingkungan, terus jauh dari orang tua juga itu benar-benar lumayan sih, lumayan agak susah gitu. Terus kakak kan berarti kan udah pacaran sama magang kamu mulai juga. Ngomong-ngomong nih, beda-beda kakak dapetin dan magangnya itu tuh apa sih Kak? Untuk benefit banyak banget, selain pengetahuan, terus pengalaman, terus relasi baru, terus tuh jadi lebih tahu gitu. Oh ternyata kalau misalkan terjun ke lapangan, terus notabene itu kayak internasional ya, pemerintahan yang aku tuh latar belakang itu pendidikan, oh ternyata tinggi, jadi sih lebih banyak tahu sih gitu. Terus ketemu sama orang juga yang ada di KBRI, gitu. Ini seru banget sih, kalian harus kesana sih, harus banget ya. harus banget sih. Oke. Selain banyak dari program itu tuh ada nggak sih Kak program lo dari kakak sendiri di pas jalan di magang itu? Sebenarnya kalau misalkan problemnya gimana tuh nggak ada. Alhamdulillah tuh lancar-lancar aja, dari pertama jalan sampai pulangnya tuh alhamdulillah lancar. Tapi itu dia, kalau problem tuh lebih ke adaptasi itu tuh. Adaptasi ya. Kayak ketemu temen yang ternyata tuh karakternya itu lumayan. Terus kalau dari KBRI-nya sendiri paling satu sih, kayak kita itu ketika kita dinyatakan lolos untuk ikut magang, kita tuh nggak langsung dikasih tahu loh job desk kita apa, kita masuk ke divisi kita apa. Jadi kasih taunya tuh pasti sananya, Berarti langsung kasih bukannya di sana. di sananya. Dan sebenarnya kalau misalnya dinyatakan lolos terus dikasih tahu kamu nih masuk ke divisi ini, bagian ini, kan tuh udah mau pelajari gitu kan, udah persiapin gitu kan. Tapi kasih dari sana tuh kan kita sudah dikumpulin sama atasenya. Atas itu kayak ketua gitu, ketua yang di sana. Kita ditanyain satu-satu, kamu divisi apa? Contoh saya BPKRT ya. BPKRT panjangan dari apa? Tugasnya ngapain? Aduh, semua harus searching dadakan gitu. Jadi ya udah searching dadakan. Tapi kalau misalnya kalian tahu, bisa kita siap. Makanya untuk kalian yang mau ikut magang harus udah searching itu KBRI apa sih, tugasnya apa aja, fungsinya apa aja, harus dipelajari. Kalau langsung tanya, Jadi biar nggak kaget sih sampai sana. kalau nggak langsung tanya aja langsung ke Kanda ya, ke Instagram kan? Boleh ya? Kalau ya guys ya. Jadi promos. Kali itu aja sih permasalahan saat itu. Selebihnya nggak ada. Semuanya baik-baik. Terus mbak-mbaknya, bapak-bapaknya tuh kayak kayak semuanya rekan-rekan di sana tuh sangat-sangat membantu, membantu anak-anak magang kan. Mereka kesulitan yang tidak paham itu sangat-sangat membantu. Tapi ya Kak, ngomong di sana tuh yang dari Indonesia atau luar Indonesia contoh ada kita Banyak banget. Kalau waktu periode saya itu kan ada 7 orang, berarti 4 kampus yang dari Malang, Jogja, sama Bekasi.
sampai baru anak aku. Cuma memang rata-rata kalau mereka tuh lebih ke mandiri ya. Makanya anaknya di UPS itu kita tuh benar-benar tanganin dari pemberkasan semua ditangani sama UPS. Keren banget sih UPS. Hebat sih UPS. Keren banget ya kak. Saya tahu. Iya. Oke, mungkin cukup kali kayak podcast kali ini, dan kita tuh ucapin terima kasih ya buat Makasih banget karena kesibukannya. mau Mau nyoba nyoba nyampein data buat sharing-sharing informasi mengenai magang di KPI Malaysia ya kalian. Kakak sebenarnya ada nggak sih pesan atau motivasi gitu pada dirinya? Kesannya apa ya? Pokoknya selagi mas ada peluang, ada kesempatan, terus dapat restu dari orang tua, gas. Pokoknya, terus juga satu lagi, semua fakultas bisa ikut kegiatan ini, asalkan apa ya? Ada kemauan Iya, ada kemauan. Jadi ada restu dari orang tua. Punya restu dari orang tua juga. Oke, Biru Geng, saya Alina sebagai host. Dan saya Dania sebagai co-host. Mohon undur diri, semoga podcast kali ini bisa menambah informasi serta dapat bermanfaat bagi kalian yang lagi nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! See you next time! Bye.